di Tritunggal, Pak. Di atas rata-rata. Ayo, 1 minute semua pertanyaan. Nanti kalau ada sesi pertanyaan. Semua pertanyaan 1 minute. Dan itu dijamin. Scripture. Pasti Alkitab jawaban. Kita habisin waktu. Ya, silakan. Kalau mau nambahin, Pak. Pendeta Henry Tan bicara berapi-api. Pendeta Budi terdiam, patuh pada aturan. Begitu diberi kesempatan bicara, mengikis dan menggelegar, membuat Henry Tan terprovokasi. Kata sifat, kata ganti orang, tapi dia pokoknya tidak ada yang jamak. Loh, kalau ngomong gitu, seadanya orang ya bisa. Tapi argumentasinya di mana? Ayat-ayat itu lalu dibuang. Lalu yang kedua, dia berkata Kejadian 1 ayat 1 itu tidak ada kata Elohim. Ini saya tunjukkan sekarang Kejadian 1 ayat 1 ya. Ini kata apa nih? Tolong ditunjukkan. Hah? Tunggu sebentar. Sedang ditunjukkan. Ini kata apa ya, Pak? Katanya tadi apa? Allah. Apa dia bilang? Elah. Bukan Elah. Ini Elohim. Bisa bahasa Ibrani apa enggak? Henry Tan punya gaya unik dalam diskusi ini, suka ngeletuk tapi lucu, karena terpancing dengan pertanyaan Pendeta Budi. Akhirnya ditenangkan oleh moderator, Donby agar Pendeta Henry Tan tidak bicara jika tidak dipersilahkan. Palsu. Enak kalau saya. Mohon Pak. Palsu, Pak. Pak, mohon Pak, kalau tidak dikasih kesempatan bicara, tolong Pak. Aku tanya. Terserah Ini kalau palsu. waktunya. Tapi di sini jelas-jelas adalah Elohim. Ya, saya lebih percaya ini daripada omongan dia yang tidak ada dasarnya. Lagi-lagi Pendeta Budi membanting pernyataan Pendeta Henry dengan kalimat tidak ada dasarnya, padahal Henry Tan menunjukkan ayat-ayat saat dia bicara. Kini Pendeta Henry tetap tenang. Lalu Kejadian 1 ayat 26, dia mengatakan mestinya para Allah. Kejadian 1 ayat 26 tadi saya tunjukkan. Ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katanya mestinya berfirman para Allah. Loh, ini satu pribadi bicara kepada pribadi yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kita diartikan gambar dan rupa. Loh, gambar dan rupa kita berarti gambar dan rupa. Omongan dia tidak ada yang tidak konyol. Balasan Pendeta Budi, yang sabar menanti kesempatan bicara melibas pernyataan Henry Tan, akhirnya diserang balik. Lalu dikatakan kalau Allah itu jama atau Tritunggal, Kristen bubar jalan. Mainstream Kristen itu percaya Tritunggal. Kok tidak bubar jalan? Lalu Allah adalah roh, bukan pribadi. Kalau roh bukan pribadi. No. Saya kepingin tahu ayat mana itu yang mengatakan kalau roh bukan pribadi. Allah itu roh, malaikat itu roh, setan itu roh, dan itu pribadi semua. Henry Tan sudah tak sabar ingin membantahnya. Beberapa kali minta diberi kesempatan, tapi moderator sangat tegas. Emosi Henry terkumpul dan meledah pada saat yang tepat. Taruh jawab 1 menit. Taruh. Lalu dia tanya Allah itu nggak punya nama? Tentu punya nama. Kalau dia bilang Allahnya dia namanya Yesus, saya tidak setuju. Yesus itu nama dari manusianya pada waktu anak Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu nama dari manusia. Maka dalam perjanjian lama tidak ada karena belum terjadi inkarnasi. Tidak ada nama Yesus. Bapa maupun anak maupun Roh Kudus namanya Yahweh. YHWH. Lalu Yohanes 17 ayat 22 yang tadi mereka gunakan. Sini lawannya kok. Henry Tan diperingatkan moderator, walau hanya bicara spontan sepatah kata, tampaknya Pendeta Budi berhasil membuat Henry Tan hatinya meronta-ronta ingin menjawab. Lawannya tuh Handitan itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Justru ini mendukung doktrin Tritunggal ya.
sama seperti kita adalah satu. Kita betul sama adalah satu, tunggal. Berarti tunggal, lebih mendukung kata tunggal. Ya. Jadi mereka gunakan ayat yang mendukung saya sebetulnya. Lalu ekad dan yakid itu maksudnya apa? Dia ngomong tanpa diterjemahkan, itu kata bahasa Ibrani. Saya ngerti artinya, tapi dia menggunakan ndak karu-karuan. Jadi itu saya minta tolong dijelaskan ekad dan yakid. Kalimat dengan karu-karuan dari Pendeta Budi Asali tampaknya membuat emosi Henry semakin menumpuk, dan tentu saja akhirnya jawaban Henry Tan meledak pada saat yang tepat. Sekian. Silakan. Baik, stop, waktunya stop. Nah, mohon maaf bagi kedua tim, jika salah satu tim sedang berbicara, mohon jangan dipotong atau dikomentari begitu ya, untuk supaya kita bisa menyimak dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum saya serahkan ke tim GAAFU, ini semakin memanas ya argumen-argumennya. Jadi kita yang menonton ini juga sangat mungkin bisa teredukasi perbedaan daripada kedua tim, di mana masing-masing mengaku bahwa Tuhan itu Esa, tetapi cara pandangnya yang berbeda nih ya. Jadi ini bisa menjadi catatan buat kita. Baik, segera saya berikan waktu pada tim GAFU. Waktu. Inilah kesempatan Pendeta Henry Tan untuk membalas apa yang dia endapkan selama Pendeta Budi berbicara. Tetapi pinter dia. Pertamanya lembut dulu nih. Berjalan, silakan. Saya mau pertama dulu ya, Beresit bara Elohim. Yaitu tidak pernah ada, Beresit bara Elohim. Yang benar Beresit bara Elah. Nanti yang Beresit bara Elohim, pasti Sema Yisrael Adone Elohimino. Itu dia. Nggak ada Adone. Yang ada Yahweh Elahinu. Nggak ada Elohim Elohiminu. Nggak ada. Ya, atau Adone nggak ada. Mereka bilang, aku takut dengan Allah, atut sama Allah katanya. Apaan? Orang Yahudi itu paling demen menyebut nama Tuhan, nama Yahweh. Takut dari mana? Kejadian 4 ayat 26 sudah mulai. Dan mereka memanggil nama Yahweh. Siapa bilang takut manggil nama Yahweh? Ada ratusan ayat orang Yahudi manggil nama Tuhan, Yahweh. Di bawah kolong langit ini orang selamat dalam nama siapa, Pak? Yang bilang nama Yahweh, Kristen bubar jalan. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus, bertekuk lutut Anda yang belum paham, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Memorial name, bukan real name. Namaku untuk selama-lamanya. Namaku adalah Yesus, sebutanku adalah Kristus. Keluaran 3:15 harus link ke Efesus 3:15 plus 21. Baru itu clear. Yahweh itu nama dan sebutan untuk Yesus. Dia punya kitab, namanya Kitab Kehidupan. Keluaran 32:33. Wahai Musa, namamu kalau kamu dosa kepadaku, kuhapus dari kitabku nih. Yahweh itu ngomong aku punya kitab. Siapakah dia? Wahyu 21:27, anak domba Yesus loh. Ya, di kolong langit ini bertekuk lutut dalam nama, kalau Yahweh, Kristen bubar jalan. Pak kasih tahu, Yesus. Pendeta Budi Asali tetap tenang sambil tetap dia mencatat, tentu saja untuk melakukan serangan balik. Inilah barangkali diskusi yang paling santun di antara debat-debat umat Kristen dengan Kristen, umat Kristen dengan Islam. Dan aturan debatnya ini memang dikendalikan oleh Henry Tan. Karena nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas, di bawah bumi. Kalau Allah itu namanya Henry, nggak bertekuk lutut. Karena nama di atas segala nama itu, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama dan oleh nama Yesus, bukan nama Yahweh. Karena Yahweh itu a memorial name, bukan real name. Tidak pernah ada Yahweh itu real name, nggak pernah ada. Memorial name, Pak, nama sebutan. Saya, HTD, saya punya sebutan pendeta ganteng katanya, dulu katanya.
Atau vendetta very clear, ya, Valen. Tampaknya kali ini Pendeta Henry Tan mulai tenang berbicaranya, tidak terlalu menggebu-gebu seperti di awal. Pendeta very clear itu nama sebutanku, Pak. Ya, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus, tapi namaku Henry Tandiata. Setan nomor 1 itu setan nomor 2. Bahkan sudah ada canda-canda seperti setan 1, setan 2, karena memang margatan ya. Clear? Ya? Jadi nggak ada nama kok Yahweh. Bubar jalan Kristen, Pak. Alkitab banyak mengenal Kristen dan Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Perlu tak jelasin Nasrani? Nek perlu tak jelasin Nasrani, kasihan aku sama orang Nasrani, Pak. Yang Allahnya bukan Yesus. Kasihan aku, Pak. Ya, bahasanya nanti bahasa Alkitab, loh. Bahasa Alkitab, ngeri sedap, Pak. Nasrani hanya ada 1 ayat di Alkitab. Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen ada 6 ayat. Semua rasul itu Kristen. Sorry ya, nggak ada Katolik, nggak ada Protestan. Sorry ya. Semua rasul itu Kristen. Tolong bacakan Roma 16 ayat 7. Jadi tidak ada ya, Pak, rasul Katolik, nggak ada ya. Rasul Protestan nggak ada ya. Di Alkitab hanya ada Kristen atau Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, Anda Nasrani. Ya, very clear. Bacain Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikios dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya, aku nggak usah cerita Paulus, bagaimana Paulus tobat. Anda tahu nggak, Paulus tobat umur 27 tahun, bengong semua di sini. Paulus itu tobat umur 27, perlu 3 tahun ke Damsik, lalu umur 30 ketemu sama Rasul, baru dia diakui. Dia sudah Kristen semua sana. Paulus juga Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Itu aku sebagai orang Kristen. Ya, tidak ada ya, Pak. Jadi catat baik-baik, Alkitab itu hanya menulis Kristen atau Nasrani. Catat baik-baik, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tidak ada segitiga. Allah ada Allah segitiga, nggak ada. Rupa-rupa warnanya nggak ada. Merah, kuning, dan hijau, meletus yang hijau nggak ada. Allah itu esa. Ya, bubar jalan kita kalau Kristen seperti itu. Ya, nggak bisa bantah. Saya yakin Anda nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Kecuali cuman berteori. Tidak ada Bapak Gereja, Pak. Pengajaran itu, Efesus 2 ayat 20 harus berdasar Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Tidak ada pengajaran dari Bapak Gereja. No way, tidak ada. Tidak ada ajaran itu dari Bapak Gereja dan Tertulianus, batu penjuru. Nggak ada itu. Ajaran itu Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Nabinya Kristen semua, rasulnya Kristen semua. Ya. Tuh. Ya, ajaran Bapak Gereja nurunnya ke kitab teologi 1 lemari. Kitab teologi itu ada 1 lemari. Kalau ada pendeta Tritunggal di belakangnya lemari 1 tuh. Teologi semua itu. Ya, kalau Kristen Alkitabnya 1, Pak. Disebut kitab suci, scripture, bukan book. Kalau teologi itu the book of Mr. X, the book of Calvinist, John Calvin, the book of Tertulianus, the book of apa? Kalau Alkitab itu scripture, ya beda, Pak. Kitab suci, Pak. The only one scripture itu cuma Alkitab, Pak. Di dalam Wahyu 12 ayat 20, nggak perlu dibaca lah. Semua itu cuma dibuka kitab doang, nggak pakai suci, Pak. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Saya prihatin betul ya.
Bubar jalan Pak Tritunggal itu, kalau Kristen Tritunggal bubar jalan Pak. Ya, kenapa mereka tidak bubar jalan? Mereka dalam rangka melestarikan Babel besar 666 dan Babel besar yang nanti pada waktu Harmagedon darahnya saja setinggi kekang kuda, lebarnya se-Yerusalem, panjangnya 200 mil, darat 300 kilo. Dari Yerusalem bisa sampai sekitar Yordania sebelah sini. Untuk menunjukkan Pak perang Harmagedon yang anggotanya, sorry saya mesti nyebut, kambing terkutuk 666, Babel besar, nabi palsu, Mesias palsu, guru-guru palsu, antikris. Mau tahu jumlahnya? Alkitab menulis berapa? 12 miliar 450 juta akan dibunuh pada saat Harmagedon. Makanya tergenapi Wahyu berapa? Yang satu setinggi kekang kuda. Cari ya. 16-19. Darahnya akan setinggi kekang kuda. 1,5 meter. Itu darah siapa? Darah para Babel besar. Babel besar itu siapa? Penyembah patung, ibu dari segala kekejian. Wahyu 14 ayat 19 kali. Ayat 20. Ya, Alkitab menulis nanti darahnya setinggi kekang kuda 1,5 meter, lebarnya 10 kilometer, panjangnya 300 kilo. Ngeri? Makanya tidak bubar jalan. Nah, dalam rangka memenuhi itu Pak. Yang jadi Kristen itu cuma 15% Pak. Aku udah tahu itu. Nggak akan berharap Tritunggal jadi Kristen. Jadilah Nasrani, abadi sana selamanya. Pulang ke rumah bapamu. Hayang ngomong naon. Ya saya begitu kenceng ya bicara soal ini ya Pak. Allah itu mau, biar habis. Allah mau semua selamat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Allah mau menghendaki semua selamat. Yang nggak mau selamat itu ya kalian itu. Allah kok 3 tapi 1 tapi 3. Setan percaya satu Allah, betul? Yakobus berapa? Yakobus 2:19. Tritunggal percaya 3 Allah. Ayo, Yakobus 2:19. Setan percaya satu Allah. Tritunggal percaya muter-muter 3 tapi 1, lebih rendah dari itu dia. Ayat Alkitab Anda bisa bantah apa? Nggak bisa. Bisanya cuma tafsir berdasar Bapak Gereja Calvinis. Nggak ada Bapak Gereja Pak. Saya semangat banget kalau ngomongin ini Pak. Allah mau semua manusia selamat. Ya nggak mau selamat ya kalian itu. Yang menolak Allah Esa. Jelas ditulis Esa kok diputer-puter pakai 3 tapi Esa, Tritunggal tapi 1. Mana ada itu Pak? Setan percaya 1 Allah. Kalian percaya kami sebenarnya 1 Pak, tapi 3. Loh setan itu tegas 1. Kalian kok masih muter-muter 3 tapi 1 tapi 3, pribadi tapi gini, roh tapi pribadi. Allah itu roh, R-nya huruf besar. Setan itu roh. Kalau 2 setan berarti 2 roh. Ini kan 2 setan nih. Rohnya 2 karena roh manusia R huruf kecil. Ada 6 makhluk roh, malaikat, serafim, kerub, setan, iblis, dan kita. Kalau kita itu 1 manusia, 1 roh. Kalau Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan, 1. Kalau manusia, roh setan 1, roh setan 2. Clear? Jadi bedanya roh R huruf besar. Alkitab very clear Pak, nulisnya R huruf besar dan R huruf kecil. Betul-betul, sorry saya memakai kata yang sangat betul-betul jahat. Allah kok disamain sama ciptaan loh Pak. Sebagaimana Allah itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Maka manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Maka Allah itu tubuh, jiwa, roh. Kurang ajar ini, Allah itu maha besar disamain dengan ciptaan kita. Udah gitu salah lagi. Katanya manusia itu cuma tubuh, jiwa, dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Manusia itu tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Pak, kalau ada nyawa nggak cocok Pak dengan Tritunggal. Cuma nyocok-nyocokin doang. Dengar semua.
Ya, jahat sekali orang yang menyamakan sang pencipta disamain dengan manusia. Ciptaan. Udah gitu salah lagi. Manusia, bapak-bapak pasti dengar, manusia itu cuma tubuh, jiwa, roh, betul Pak? Nyawanya dikemanain, nyawa. Ayo, kalau nyawa masuk Pak nggak cocok dengan Tritunggal. Ilmu kayak gitu Pak dipakai. Bubar jalan Kristen Pak. Seru Ra. Udah seru belum? Udah dulu. Nah, baik, stop dulu waktunya. Saking suruhnya Pak, tuh kameramen sampai melongo Pak itu Pak. Ini tidak ada kata. Baik. Tidak ada kata. Donditan sebagai moderator tampaknya berupaya untuk menyejukkan suasana dengan candaan juga. Nah, inilah barangkali yang akan dilalui nanti ketika terjadi perdebatan antara Pendeta Ezra Souru yang sudah melamar untuk berdebat dengan Donditan. Seperti kita saksikan kalimatnya sebagai berikut. Kebetulan beberapa hari ini saya lagi nanggapi Bapak, entah Bapak lihat atau tidak. Ya. Dan banyak yang mengusulkan supaya saya debat sama Bapak. Oh. Saya mau aja, tapi saya bilang kan sekarang masih acara sama Pak Budi. Jadi lain kali kita bisa. Kalau gitu gabung aja dengan Pak Budi Pak sekalian Pak, nanti malam. Nah, Gimana Pak? nah, Penonton